Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ada kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, buka hati setiap kami, supaya firman tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh kami mengerti di dalam pikiran kami hayati di dalam perasaan kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga hamba-Mu yang banyak kekurangan keterbatasan dalam berkata-kata, pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya apa yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan dengan baik, dimengerti oleh umat, dan kami bersama-sama berjuang menghidupinya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama beribadah, dan di minggu ketiga ini kita akan melanjutkan secara khusus seri perjalanan Abram, saudara, ya. Karena bulan depan kita agak sedikit skip untuk seri perjalanan Abram kita, karena udah memasuki Paskah dan Jumat Agung, maka kita akan nanti bahas tentang pelayanan Yesus. Jadi hari ini kita lanjutkan tentang seri perjalanan Abram setelah kita baca Kejadian 12, 13, dan hari ini dari Kejadian pasal 14. Dengan tema cara pandang menilai seseorang dengan kacamata iman. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti bagian ini, kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah demi khotbah khusus seri perjalanan Abram ini, mudah bagi kita untuk melihat alur teks ini, ya, apa maksudnya. Dan saya ingin mengingatkan, ya, ibarat film, maka ini ada kisah sebelumnya supaya kita dapat gambaran alurnya. Sebelumnya kita bahas Abram dan Lot berpisah, Bapak Ibu, ya. Jadi Abram dan Lot keponakannya berpisah. Lot kemudian berkemah dekat Sodom, ya. Jadi para gembala bertengkar, lalu kemudian diputuskan, Abram bilang, kamu pilih yang mana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Jadi udah pisah nih. Nah di daerah dekat Sodom itu ada peperangan terjadi. Ya, itu di daerah Timur Tengah yang sampai sekarang juga masih terjadi perang seperti itu, ya, sampai hari ini. Nah, saudara, untuk membahas Kejadian 14 ini kita bicara orang-orang lagi berperang. Jadi pertama-tama untuk mengertinya perlu lihat gambaran besarnya. Kejadian 14 kalau kita bagi 4 jadi kira-kira begini. Yang pertama dibahas ada situasi perang. Terjadi perang antara raja-raja, lalu kemudian Lot ditawan. Lalu kemudian Abram datang menyelamatkan Lot. Abram bertemu Raja Salem, Abram bertemu Raja Sodom. Jadi kira-kira gitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah kita baca dulu ayat 1 sampai 3, ini nama-nama raja yang berperang waktu itu, ya. Kita baca pelan-pelan, baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu Raja Amrafel dari Sinear, Raja Arioch dari Elasar, Raja Kedorlaomer dari Elam, dan Raja Tideal dari Goyim berperang melawan Raja Bera dari Sodom, Raja Birsya dari Gomora, Raja Shinab dari Atma, Raja Shemeber dari Zeboim, Raja negeri Bela yakni negeri Zoar. Raja-raja ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim yakni Laut Asin. Oke, saudara, kalau kita baca ini maksudnya apa, ya? Jadi saya coba sederhanakan dan mari kita lihat alur kisah ini, ya. Jadi ada 4 raja, kita sebut saja 4 raja ini bikin sekutu. Pemimpin gengnya ini Raja Kedorlaomer, ya, Raja Kedorlaomer, ya. Raja Kedorlaomer dari Elam. Elam ini kalau sekarang orang kaitkan dengan Persia atau Iran modern saat ini. Jadi ini udah memang negara memang yang dari dulu sudah biasa berperang. Raja Kedorlaomer, Raja Tideal, Raja Amrafel, dan Raja Arioch bersekutu. Lalu mereka bilang gini, kita mau serbu kerajaan yang lain itu. Ada 5 kerajaan. Kita serang mereka, lalu takluklah kerajaan. Itu ada 5 raja. Ini Raja Bera dari Sodom and the gengnya. Ada Raja Birsya, Raja Shinab, Raja Shemeber, Raja negeri Bela. Ditaklukkanlah 5 kerajaan ini, kemudian tunduk kepada 4 raja ini, ya, Raja Kedorlaomer and the geng ini. Lalu mereka apa, saudara? Kalau udah ditaklukkan, ya, mereka berarti punya kewajiban kasih upeti kepada
4 raja itu. Jadi itu terjadi berapa tahun? 12 tahun. Nah setelah 12 tahun, 5 raja ini, Raja Bera dari Sodom dan kawan-kawan bilang gini ya, lah masa kita dijajah terus? Gak boleh seperti ini tidak adil. Kita lawan. Akhirnya apa? Mereka memberontak. Ya, mereka memberontak saudara-saudara. Setelah 12 tahun mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pemberontakannya apa? Mereka gak ikut lagi aturan Kedorlaomer dan kawan-kawan. Ya mereka yang harusnya bayar upeti, mereka tidak membayarkannya. Ini sebagai bentuk pemberontakan. Waktu Kedorlaomer dan kawan-kawan mendengar ini, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka bilang, wah macam-macam ini 5 kerajaan ya. Lalu mereka apa? Pada tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama dengan dia ngapain? Perang. Nah saudara, perang. Berani-beraninya mereka memberontak. Ya, mereka perang. Akhirnya 5 raja tadi perang juga. Mereka bilang kami juga mau lawan. Mereka bikin strategi perang. Ya, kalau kita baca detail. Lalu yang terjadi kira-kira begini. 4 raja, Raja Kedorlaomer and the gang melawan 5 raja Bera. 5 raja, Raja Bera dari Sodom and the gangnya. Ya, Bapak Ibu sampai di sini kira-kira siapa yang menang? Hah? Ayo. Kalau dalam Alkitab yang menang adalah 4 raja tadi, Raja Kedorlaomer dari Elam. Memang ini ahli perang saudara-saudara ya. Ya, jadi makanya sampai sekarang orang sering bilang Iran itu memang dari dulunya nenek moyang mereka suka berperang. Ya, jadi dibandingkan Sodom dan Gomora, mereka bukan ahli strategi perang. Jadi makanya mereka tidak mudah untuk mengalahkan Kedorlaomer dan kawan-kawan. Ya, apa yang terjadi? Raja Kedorlaomer dan sekutunya berhasil menang perang. Yang terjadi, Raja negeri Sodom dan Raja negeri Gomora melarikan diri, musuh merampas segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan lalu pergi. Jadi kira-kira itu kisah di balik penawanan Lot. Apa yang terjadi setelah itu? Ini, mereka juga membawa anak saudara Abram yakni Lot yang tinggal di Sodom tadi beserta harta bendanya lalu mereka pergi. Saudara perhatikan yang merah ya. Beberapa minggu lalu kita belajar Lot berkemah dekat Sodom. Tapi di sini bahasanya beda. Lot bukan cuman berkemah dekat Sodom, dekat tempat orang berdosa, tapi dia sudah tinggal di sana. Padahal harusnya dia udah mawas diri, hati-hati jangan tinggal dekat dengan orang-orang berdosa. Memang tidak ada kaitannya dengan Lot, cuman impactnya di dia. Karena dia ada di sana, dia mau gak mau ditawan, ikut serta di dalam penawanan itu. Nah saudara-saudara, ada seorang penafsir, Warren Wiersbe, dia berkata waktu membaca kisah ini, dia bilang begini. Jika kita tidak mendengarkan tegurannya, maka ia, itu artinya Allah, harus menarik perhatian kita dengan cara lain. Dan cara itu biasanya sangat menyakitkan. Jadi kadangkala Tuhan sudah tegur kita, tapi kita pura-pura gak dengar. Tuhan sudah arahkan, hei balik jangan lakukan dosa, gak mau lagi. Kadangkala karena cintanya Tuhan kepada kita dibiarkan ya, ditegur supaya kita balik lagi sama Tuhan. Ada situasi yang menyakitkan, very painful tadi. Dan ini yang dialami oleh Lot. Harusnya dia sadar dia tidak boleh berkemah dekat Sodom, tapi dia memilih tinggal di Sodom. Dan akhirnya apa? Ada hal yang menyakitkan yang harus dia rasakan. Dia ditawan, jadi tawanan perang. Saudara-saudara, maka saya pikir kita di dalam banyak hal perjalanan beriman kita, kadang-kala Tuhan udah tegur, Tuhan udah ingatkan, jangan lakukan dosa, balik. Kadang-kadang kita keras kepala. Tapi jangan tunggu kita ditawan. Jadi tawanan perang baru kita ingat sama Tuhan. Indahkan teguran-teguran kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara-saudara, ketika itu sudah terjadi, kemudian ini kisahnya, lalu apa hubungannya dengan Abram? Baca sama-sama ya, ayat 13, 1, 2, 3. Kemudian seorang yang lolos datang dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu sekutu Abram. Ada orang yang lolos dari tawanan itu, kasih tahu ke Abram. Abram, ponakanmu tuh ditawan. Nah, sampai di sini saudara, Abram bisa jadi ingat gak? Dia dulu dikasih pilihan, dia sendiri milih untuk ke Sodom. Bisa gak kemudian cara pandang Abram terhadap orang yang mengecewakan dia bilang begini, memang gue pikirin,
Bodoh amat sama orang itu. Biar tahu rasa si Lot. Dia sendiri yang milih jalannya. Bisa gak kayak gini saudara? Bisa kalau kita yang ada di posisi Abram, kita udah ngomong berulang kali, kita udah tegur berulang kali, kita udah sampaikan hal yang baik. Dia malah ngeyel, dia malah melakukan sesuai sesuka-sukanya. Kena batunya dia. Kita bilang apa? Rasain kamu. Bisa nggak? Bisa, saudara, bisa. Tetapi saudara, cara pandang Abram terhadap Lot keponakannya itu, dia menggunakan perspektif imannya. Dan dia memiliki sikap hati ini. Dia memiliki sikap hati Bapa terhadap orang yang pernah mengecewakannya. Makanya kalau kita baca 14-16 dikatakan seperti ini. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orang yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ia membawa kembali segala harta-harta benda, juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawanya kembali. Kita tidak pernah mendengar background Abram ini ahli perang, strategi perang. Tapi di sini dia melakukannya, saudara. Dia kerahkan semua orang-orang yang ada bersama dengan dia untuk menyelamatkan Lot. Dan selalu frasanya begini, Lot anak saudaranya. Bukan Lot keponakannya, anak saudaranya. Karena Abram memang dalam hatinya, bagaimanapun Lot sudah mengecewakan dia itu anak saudaraku sendiri. Betapa dia mementingkan hubungan keluarga, itu keluargaku. Aku mengasihi dia. Aku ini perwakilan ayahnya. Karena ayahnya sudah tidak ada. Aku mengasihi dia. Maka dia rela melakukan hal ini. Dia siap perang menyelamatkan Lot anak saudaranya. Bukan Lot keponakannya. Saudara-saudara, inilah hati Bapa terhadap orang yang mengecewakan. Dan Abram dilatih makin dewasa dalam hal ini. Saudara-saudara, ada satu kisah. Ada sepasang suami istri menikah. Kemudian mereka rindu sekali punya anak, tetapi tidak dikaruniai anak. Bertahun-tahun mereka berdoa, tidak diberikan anak. Tapi akhirnya pada tahun ke-10, Tuhan menjawab doa mereka. Mereka dikaruniai seorang putri. Saudara, keluarga ini keluarga yang bahagia. Mereka merindukan seorang anak, Tuhan berikan. Mereka sayang sekali kepada anak mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk pertumbuhan anaknya ini. Saudara-saudara, ayahnya bekerja keras supaya anaknya ini bisa hidup baik, ya, supaya dia merasakan cinta dalam keluarga. Mereka berusaha melakukan yang terbaik. Apalagi si ayahnya sangat mencintai putrinya ini. Ayahnya sangat mengasihi putrinya ini. Dan setiap dia menggendong putrinya, dia akan berkata seperti ini, putriku, memilikimu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Aku akan selalu mengasihimu dan menjagamu seumur hidupku. Dia ulang-ulang kalimat itu. Saudara-saudara, tapi suatu kali saudara, kebahagiaan itu runtuh, saudara. Ketika di dalam perjalanan anaknya sudah makin dewasa, dia menjadi remaja yang cantik, dia punya pacar, lalu kemudian dia ketahuan hamil di luar nikah. Saudara-saudara, putrinya sangat takut. Dia bicara ke ibunya dan ibunya kecewa juga, tapi dia bilang kamu harus bicara ke papamu karena kamu anak satu-satunya yang ia banggakan, ia sangat sayangi, dan ia akan pasti mengecewakannya, tapi kamu harus ngomong. Saudara-saudara, ia takut sekali, tapi akhirnya dia bicara kepada ayahnya dengan gemetar. Dia beranikan diri berbicara kepada ayahnya, dan ketika hal itu terjadi, ayahnya sangat marah, wajahnya merah, wajahnya penuh kekecewaan. Dia merasa seperti ayah yang tidak bisa menjaga anaknya, tapi ada kekecewaan di dalam dirinya. Kenapa anaknya melakukan hal ini? Saudara-saudara, saat itu si putri ini tidak berani menatap wajah ayahnya. Dia menundukkan wajahnya, dia sangat malu dan dia hanya berkata, "Pak, maafkan aku, Pak, maafkan aku." Saudara, suasana hening. Ayahnya tidak berkata apa-apa. Hatinya sangat hancur. Tapi setelah beberapa saat kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Ayahnya itu kemudian melangkah ke depan, dia peluk anaknya dengan sangat erat. Dia ulangi kalimat ini, putriku, memilikimu adalah tetap anugerah terindah dalam hidupku.
Aku akan selalu mengasihimu dan menjagamu seumur hidupku. Saudara-saudara, saat itu tangisan anak itu pecah. Dia sadar betul betapa papanya sangat mengasihinya. Dan betapa ia sudah mengecewakan ayahnya yang sudah sangat mengasihinya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini gambaran apa? Gambaran seperti inilah gambaran sebenarnya kasih Bapa kepada kita. Betapa Bapa mengasihi kita. Betapa Bapa mencintai kita. Sekalipun kita sudah melanggar janji, sudah mengkhianati dia, sudah menyakiti dia, sudah hidup di dalam dosa sesuai keinginan kita. Tapi Bapa mengasihi kita dan memeluk kita dan berkata, aku mengasihimu. Sekalipun engkau berdosa, sekalipun engkau sudah terjerumus di dalam kehidupan yang berdosa, aku tetap mengasihimu. Dan itu yang Bapa lakukan sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang terbaik itu. Dia berikan supaya saya dan saudara tidak lagi menjadi orang-orang yang binasa, sebaliknya menjadi orang-orang yang diselamatkan beroleh kehidupan kekal. Dan saya pikir saudara, ayah akan tetap menjadi ayah bagi anaknya. Sekalipun anaknya mungkin akan berkelakuan buruk seburuk-buruknya. Demikian ibu juga akan tetap menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sekalipun mungkin anak akan mengecewakan ibunya. Orang tua akan selalu punya hati itu kepada anak-anaknya. Dan tentu saja saudara, saya berharap bahwa ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita. Tapi kita yang sudah menjadi orang tua akan sadar betul apa artinya punya hati Bapa itu. Kita rela melakukan apa saja untuk anak kita. Karena kita mengasihi, mencintai mereka. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita juga pasti akan mengalami kekecewaan. Orang tua mungkin akan mengecewakan kita. Anak-anak yang sudah kita didik, kita besarkan, kita korbankan hidup kita untuk mereka, mungkin mereka juga akan mengecewakan kita. Suami akan mengecewakan, istri mungkin akan mengecewakan, saudara kandung kita yang serahim bisa mengecewakan kita. Teman, sahabat, rekan kerja, rekan pelayanan bisa mengecewakan kita. Karena kita bertemu dengan orang-orang berdosa, pasti kita akan mengalami hal-hal yang sama. Maka pertanyaannya saudara, bukan apakah orang lain akan mengecewakanku. Karena itu pasti akan terjadi. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika orang mengecewakan kita, apakah kita masih memiliki hati Bapa untuk mereka? Apakah kita masih memiliki hati yang penuh cinta kasih kepada mereka? Saudara, hati Bapa bukan berarti mengambil alih konsekuensi. Bukan itu saudara. Tapi hati Bapa adalah hati kita masih mendoakan mereka. Hati kita masih menangisi mereka di hadapan Tuhan. Hati kita masih berharap mereka akan kembali kepada Bapa di surga. Itu hati Bapa. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh cinta. Sekalipun orang itu menyakiti, mengecewakan kita. Hati Bapa bukan menghakimi, tapi hati Bapa menyelamatkan. Maka saudara-saudara, Henry Nouwen berkata seperti ini. Jika Allah penuh belas kasih, maka orang yang mengasihinya juga seharusnya penuh belas kasih. Kalau kita bilang aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan, maka seharusnya sifat-sifat Tuhan itu ada dalam diri kita. Kalau kita bilang aku makin lama makin rohani, orang makin rohani, makin karakter-karakter Allah itu ada dalam dirinya. Salah satu karakternya adalah hati yang penuh belas kasihan. Hati Bapa itu makin ada dalam dirinya. Oleh karena itu saudara, waktu kita mengatakan aku makin mengasihi Tuhan, kiranya hati itu makin dibentuk dalam diri kita. Menerima mereka sekalipun mungkin orang itu menyakiti kita, mengampuni mereka sekalipun mereka melukai menyakiti kita. Karena hati Bapa itu seperti itu. Dan hati Bapa itulah yang kemudian membawa kita sampai saat ini bisa menerima hidup yang kekal itu. Hati Bapa. Saudara-saudara, setelah berlanjut dari Lot, kemudian ada breaking news, saudara. Tiba-tiba ngomong Melkisedek. Gak ada hubung-hubungannya dari yang lain, tiba-tiba ada Melkisedek. Bapak Ibu tahu kalau misalnya kita nonton tiba-tiba breaking news ada, ini penting gak kira-kira? Penting ya, tiba-tiba ada berita mendesak. Ngapain udah kita nonton film bagus-bagus begitu, tiba-tiba breaking news.
Telah ditemukan A, B, C, D begini-gini. Kenapa? Karena itu sesuatu yang mendesak, penting disampaikan, diketahui oleh publik. Dalam bagian ini, kisah ini kemudian terpotong, muncul 3 pasal ngomong tentang Raja Salem, Melkisedek. So, siapa dia? Jadi dalam perjalanan Abraham pulang setelah dia menang perang, dia ketemu dengan Raja Salem dan Raja Sodom. Saudara-saudara, Raja Salem ini, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi atau El Elyon, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Raja Salem. Saudara-saudara, ini teks banyak perdebatannya, banyak penafsirannya. Orang bilang ini Melkisedek siapa? Ada yang mengatakan dia malaikat, ada yang mengatakan dia mungkin prainkarnasi Kristus waktu itu. Saudara, tapi saya lebih setuju dia adalah manusia biasa, Raja Salem, ya. Tetapi kisah ini diletakkan di sini adalah untuk menggambarkan Kristus nanti ke depan. Maka orang bilang tipologi Kristus, bukan Kristus, tapi gambaran tentang Kristus. Makanya tiba-tiba muncul kan membawa roti dan anggur. Ini kan gambaran apa yang Yesus lakukan. Lalu kemudian di Ibrani, waktu dia membaca teks ini, dia mengatakan ini adalah gambaran Kristus yang adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Karena Yesus tidak mungkin bisa menjadi imam kalau menurut peraturan Lewi. Karena dia dari keturunan Yehuda. Maka yang paling memungkinkan adalah keturunan, yaitu imam menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara, kemudian Ibrani 7 dikatakan Melkisedek adalah raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ini merujuk kepada kehadiran Kristus yang punya otoritas, dan sampai di sini dikatakan Raja Salem memberkati Abraham. Dan itu bukan berarti gambaran nanti Yesus yang memang di atas yang lain otoritasnya karena dia adalah raja di atas segala raja. Saudara, ini teks banyak sekali penafsirannya. Tetapi pada intinya Raja Salem ini gambaran orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengingatkan kepada Abraham, hei Abraham, ingat semuanya karena El Elyon, Allah yang maha tinggi, kamu bisa menang perang. Saudara-saudara, cara pandang Abraham terhadap Melkisedek bisa gak kayak gini ya? Dia akan bilang begini, emangnya lu siapa? Jangan sok nasihatin deh. Saya lebih tahu dari kamu. Dia bisa gak ngomong gini, hei Melkisedek, saya ini pemegang janji Tuhan. Dia bisa akan menjadi arogan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi karena apa yang disampaikan oleh Melkisedek adalah sesuatu yang sangat penting, mengingatkan dia tentang Allah yang maha tinggi. Cara pandang Abraham terhadap Melkisedek adalah dengan perspektif hati penyembah. Hati penyembah terhadap orang yang mengingatkannya kepada Tuhan. Maka apa yang responnya? Abraham pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dia kasih persepuluhan. Hati penyembahan itu lahir diakui otoritas imam Allah yang maha tinggi. Dia kasih persembahan 1/10 kepada Melkisedek. Saudara-saudara, sampai di sini apa pesan dari Melkisedek? Sebenarnya kalau disingkatkan, dia ingatkan El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dan ini diulang-ulang. Saudara-saudara, ini nama Allah yang sangat indah, El Elyon, Allah yang maha tinggi. Apa artinya Allah yang maha tinggi? Allah yang punya hak mutlak dan berkuasa atas segala sesuatu. Apa artinya bagi kita? Ingat, kalau kita percaya El Elyon, Allah yang maha tinggi, maka tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu di luar kendali Allah El Elyon itu. Semua ada dalam kendalinya. Tidak ada keadaan, peristiwa yang bisa menyentuh hidup kita tanpa El Elyon tahu. Karena itu El Elyon, dia di atas segalanya. Coba pikirkan Bapak Ibu. Abraham bukan jenderal perang, bukan ahli perang. Dia cuma seorang pengembara. Dia bukan seorang raja. Tetapi waktu ia menghadapi raja-raja yang sudah mengerti arti berperang, kok dia bisa menang? Kok dia bisa menang? Jawabannya satu, El Elyon, Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi berdaulat. Allah yang maha tinggilah yang membuat Abraham punya strategi perang sehingga dia bisa memenangkan peperangan itu dan menyelamatkan keponakannya. Bukan karena strateginya, bukan karena kehebatannya, tapi karena kemurahan El Elyon itu. Saudara-saudara,
Maka waktu Raja Salem datang ingatkan El Elyon, dia sadar betul, oh Tuhan, ini semua karena Engkau. Maka hatinya menyembah Tuhan. Responnya adalah dia berikan persembahan, persepuluhan. Karena Abraham berkata, semua ini bukan karena aku, bukan karena kehebatanku, tapi karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengangkat kita, memberi keberhasilan, mencapai titik tertentu yang baik, hendaknya hati penyembah ini jangan hilang. Kenapa saudara? Karena kita sadar betul semuanya adalah milik El Elyon. Maka kenapa El Elyon pencipta langit dan bumi ingin disadarkan bahwa dia pemilik hidup ini, dia pemilik segala-galanya, maka segala kemuliaan untuk dia. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan memakai orang lain untuk mengingatkan kita kembali, untuk kembali melihat El Elyon ini. Dan ini yang Raja Salem lakukan kepada Abraham. Maka dalam hidup ini mungkin ada banyak orang yang Tuhan pakai untuk ingatkan kita kepada Allah. Ada misalnya orang ingatkan kita, hei kamu berdoa, cari Tuhan, kembali muliakan Tuhan, ayo kamu pelayanan, kamu sudah terlalu jauh, ayo balik lagi sama Tuhan. Kalau ada orang-orang seperti itu yang bicara seperti itu kepada kita, yang menuntun kita, bawa kita kepada Tuhan, ingatkan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, hati kita apa? Hati penyembah, hati yang rendah hati yang mengatakan, mungkin saja Tuhan pakai orang ini untuk menegur saya, untuk menasehati saya, untuk mengingatkan saya. Kita jangan sampai bilang begini, lu gak usah urusin urusan rohani gua ya, lu aja belum benar. So, itu terlalu arogan. Hati penyembah adalah hati yang rendah hati dan mengatakan, ya mungkin Tuhan sedang pakai orang ini untuk mengingatkan saya untuk kembali lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa minggu yang lalu, saudara, itu dari pergantian minggu ke Senin, jadi ini Senin pagi jam 2:30 pagi. Kemudian saya ditelepon oleh kakak saya yang di kampung, saudara. Lalu kemudian dia cerita, dia bilang, ini gimana ini? Mama tidak sadarkan diri, wajahnya betul-betul pucat dan dia tidak bisa merespon. So saya malamnya telepon mama saya dan dia memang sudah lemah sekali. Dan waktu itu abang saya juga sedang di luar kota, tugas di luar kota. Dan tidak ada kami di sana, hanya kakak saya, dan bilang gimana ini ya? Wah saudara, campur aduk perasaan kita ngobrol gak bisa direspons. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tapi jujur hari itu udah banyak di pikiran saya. Antara sembuh, tidak sembuh. Kalau sembuh pun mungkin kecil kemungkinan untuk balik seperti semula. Dan pikirannya campur aduk, saudara-saudara. Hari itu saya jujur ditekan oleh ketakutan akan kehilangan. Saya khawatir sekali. Dan saya merasa aduh saya tidak bisa ada di sana. Saudara, waktu saya kemudian diranjang duduk, kemudian Dianli tiba-tiba pegang pundak saya. Dia bilang begini, jangan khawatir Papa. Hari ini juga nenek pasti akan sembuh. Jelap. Anak-anak nasihatin pendeta. Tapi jujur saudara, saya tahu apa yang dia sampaikan itu seperti sebuah pesan yang Tuhan titipkan untuk saya melalui anak saya. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, El Elyon, Allah yang Maha Tinggi yang punya kendali. Apapun yang terjadi, serahin sama Tuhan. Dan saat itu saya bilang, oh ya thank you ya, udah ingatkan Papa. Dan kami berdoa, kami nyanyi, kami menyembah Tuhan, dan kami serahkan semua pada kendali Tuhan. Saudara-saudara, dan bersyukurnya, semua kan anugerah Tuhan. Cuma 2 hari mama di rumah sakit dan dia kembali sehat seperti semula. Dan itu anugerah Tuhan. Setelah itu saya tanya ke Dianli,
Kamu tahu apa artinya jangan khawatir? Nggak tahu. Tapi butuh kerendahan hati untuk mendengarkan bahwa itu adalah pesan ingatan Tuhan untuk saya yang mungkin saat itu sedang ditekan oleh kekhawatiran dan ketakutan saya. Saudara-saudara, Tuhan bisa bicara melalui siapa saja. Orang-orang yang tidak pernah kita sangka, orang-orang yang mungkin kita anggap mungkin dia biasa saja. Tapi kalau dia sedang membawa kita untuk mengingat Tuhan dan tuntunannya, buka hati, rendahkan hati dan katakan, mungkin Tuhan sedang pakai orang ini untuk menegur, mengingatkan saya. Hati penyembah itu seperti itu. Rendah hati, menerima teguran, nasihat yang memang baik, membawa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, El Elyon, Allah yang maha tinggi, Dia memegang hidup kita. Maka ingat ini, konsep El Elyon, pencipta Allah langit dan bumi ini akan mengingatkan kita dua hal ini. Waktu kita sedang baik-baik saja, sedang senang-senang, jangan lupa waktu di sini ada El Elyon, Allah yang lebih tinggi lagi. Maka tidak ada ruang bagi kesombongan. Semua yang kamu miliki adalah milik El Elyon, Allah yang maha tinggi. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang ada di bawah, terpuruk, menderita, mengalami masalah yang begitu berat, pandang ke atas ada El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia tidak meninggalkanmu, Dia menyertaimu, Dia bersama dengan engkau. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Mungkin buntu jalannya, tapi El Elyon sanggup. Ia sanggup membuka jalan. Ia sanggup melepaskanmu dari musuh-musuhmu. Ia sanggup melepaskanmu dari segala persoalan yang begitu berat itu. Karena El Elyon, pencipta langit dan bumi. Hati penyembah akan selalu membawa kita kepada Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, kiranya Tuhan terus mengingatkan kita. Kalau kita baca kisah Abraham, saya akan selalu ingatkan hal ini. Hati penyembah, hati penyembah, hati penyembah. Karena memang Abraham membawa kita untuk terus menjadi penyembah-penyembah Allah. Sudah selesai dengan Raja Salem, baru dilanjutkan lagi sama Raja Sodom, saudara. Setelah breaking news ini, muncul baru lanjutannya ini, Raja Sodom. Raja Sodom berkata kepada Abraham begini, berikan kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Apa maksudnya? Setelah Abraham menang perang, dia udah pasti membawa orang-orang Sodom itu yang jadi tawanan dan harta bendanya udah dirampas. Sodom datang, Raja Sodom bilang begini, Abraham, kembalikan orang-orangku, harta benda semua buat kamu deh. Saudara-saudara, cara pandang Abraham terhadap Raja Sodom, orang yang menawarkan harta dunia ini menarik, menggiurkan. Dibanding Raja Salem, dia malah ngasih, ini Raja Sodom malah memberikan kekayaan buat dia. Menggiurkan sekali. Dan dia bisa ngomong seperti ini, hore, saya makin kaya. Dia bisa bilang begini, sepantasnya saya mendapatkannya. Atau dia bisa bilang asik, cuan besar. Atau dia bilang begini, kalau udah kaya, saya nanti mau pulang kampung aja deh. Lumayan, besar hartanya. Tetapi saudara-saudara, cara pandang Abraham terhadap Melkisedek, karena dia tahu orang Sodom itu orang-orang berdosa. Dan dia tahu ini bahaya sekali kalau saya ikutin. Hati Bapa, hati penyembah. Tapi waktu ketemu Raja Sodom dia hati-hati. Hati-hati terhadap orang yang menawarkan godaan dunia. Apa responnya saudara? Kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apapun dari semuanya milikmu itu, seutas benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau tidak berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya, kecuali apa yang telah dimakan hamba-hambaku. Dia sadar betul ini godaan, ini tipuan, ini jebakan. Yang kayaknya manis kalau dilihat. Perhatikan saudara ya, godaan Abraham terjadi setelah kemenangan rohani yang besar. Malah justru waktu dia lagi merasakan bahwa Tuhan bersama dengan dia, hati-hati juga. Orang makin lama mengatakan aku makin rohani, makin dekat Tuhan.
iblis juga tidak tinggal diam. Dia akan berusaha menjatuhkan kita, menyeret kita, menawarkan hal-hal yang duniawi buat kita supaya kita jatuh. Dan ini yang dialami oleh Abraham. Raja Sodom berusaha bernegosiasi dengan Abraham dan mengajaknya berkompromi menawarkan kekayaan Sodom. Tetapi Abraham menolak karena ia belajar dari pengalamannya. Waktu sebelumnya kita bahas Raja Mesir, kekayaan itu jebakan kan. Dan dia sadar ingat lagi ini bisa jadi jebakan. Bahaya sekali. Kalau Abraham tidak hati-hati, ia bisa jatuh dalam godaan halus ini. Dan bisa mencuri kemuliaan Tuhan itu. Saudara bayangkan kalau Abraham ambil itu, ya boleh-boleh deh saya ambil. Kebayang gak orang-orang hamba-hambanya ini mikirnya apa? Oh ternyata itu toh tujuan Bapak Abraham menyelamatkan Lot. Supaya dapat keuntungan. Bukan karena dia benar-benar sayang sama Lot, bukan. Tapi dia tahu jebakan-jebakan itu, maka dia menolaknya. Karena dia tahu El Elyon, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dialah yang punya segala harta di dalam dunia ini, dan kepada dialah segala kemuliaan. Bukan Raja Sodom dan kekayaannya, bukan. Saudara-saudara, tidak semua orang datang kepada kita akan membawa kebaikan kepada kita. Ada orang-orang yang akan menjerumuskan kita kepada dosa. Ada orang-orang yang datang kayaknya baik-baik, tapi sebenarnya dalam hati ingin menjatuhkan kita. Maka kita perlu berhati-hati minta pimpinan Roh Kudus dalam hal ini. Orang itu bisa ada di mana saja. Orang-orang yang hidupnya sudah dikuasai oleh si jahat untuk menghancurkan kita ada di mana saja. Dalam pergaulan kita, di tempat kerja kita. Dia akan tawarkan hal-hal yang kelihatan menyenangkan, tapi sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudara, maka kalau ada orang-orang di sekitar kita yang terus mengingatkan kita kepada Tuhan, ada hamba Tuhan yang membawa kita terus untuk ingat kepada Tuhan, ada sahabat-sahabat yang membawa kita kepada Tuhan, syukuri orang-orang itu, hargai keberadaan mereka, karena Tuhan masih mau pakai mereka untuk terus mengingatkan kita kepada Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang ingin menjerumuskan kita, percakapannya, kosakatanya, omongannya tidak ada Tuhan-Tuhannya sama sekali, tidak membawa kita kepada Tuhan, omongannya adalah duniawi, dosa, cuma nikmatnya dunia, cuma hanya harta dunia yang terus dipikirin. Hati-hati, hati-hati dalam mereka. Jangan sampai kita terjebak di dalamnya. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kisah kejatuhan itu, kalau saya simpulkan seperti ini. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dari zaman ke zaman cara iblis untuk menggoda manusia tidak berubah, tapi selalu ampuh menjatuhkan banyak raksasa rohani. Tawarannya hanya ada 3, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara-saudara, ada 3 hal strateginya gitu-gitu aja sebenarnya iblis. Dari awal waktu manusia pertama, apa yang ditawarkan? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ingin lebih berkuasa. Polanya sama. Tapi pola ini dari zaman ke zaman sampai sekarang juga masih sama, saudara. Tapi sudah berhasil menjatuhkan para raksasa rohani. Ingat Daud, orang yang dekat kepada Tuhan, jatuh. Strateginya masih sama. Maka siapapun kita bisa terjerat dalam hal ini. Maka perlu berhati-hati meminta pimpinan Tuhan. Keinginan daging, dorongan untuk mengejar kesenangan tubuh, kenikmatan seksual semata, hawa nafsu yang tidak terkendalikan, mencari kenikmatan tanpa batas, melakukan sesuatu yang salah hanya karena ini sesuatu yang menyenangkan, keinginan daging, memuaskan diri sendiri. Keinginan mata, hati yang selalu ingin lebih banyak lagi. Kita tidak pernah puas. Kok dia bisa punya, kok aku tidak punya? Dia lebih kaya, aku juga harus lebih kaya. Dia punya barang itu, aku juga mesti punya. Dia lebih baik, aku lebih ingin lagi menyaingi dia. Keinginan mata akan selalu ditawarkan kepada kita. Dan itu yang diingatkan oleh firman Tuhan. Hati-hati dengan keinginan mata. Tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, saudara, keangkuhan hidup. Keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Haus akan pujian, ingin dipandang sukses, ingin diakui. Itu ada dalam diri manusia.
Iblis cuma akan cuel sedikit untuk menjatuhkan, menyeret kita jatuh ke dalam dosa. Maka hati-hati dengan tipuan si iblis ini. Strateginya masih sama dari zaman ke zaman sampai hari ini. Kalau para raksasa rohani bisa jatuh, siapa kita, saudara? Bisa, sangat bisa. Maka kita perlu tundukkan diri di bawah pimpinan Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak terseret oleh arus dunia, godaan dunia, hidup dalam dosa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kesimpulan dari bagian ini, ada 3 hal yang diperlukan untuk menilai orang dengan kacamata iman. Pertama, hati Bapa terhadap mereka yang pernah mengecewakan, hati penyembah terhadap mereka yang menuntun pada Tuhan, dan hati-hati terhadap mereka yang menawarkan godaan dunia. Kiranya Tuhan memberikan tuntunannya kepada kita untuk menghidupi firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu sejenak, saudara-saudara. Kita berdiam diri. Kita meminta Roh Kudus untuk makin mengerti apa tekad yang mau kita ambil. Kalau ada teguran yang Tuhan berikan melalui firman hari ini, milikilah hati penyembah yang mau merendahkan diri menerima tegurannya. Jika ada penghiburan, terima dengan ucapan syukur dan ambil tekad untuk hidup sesuai kehendak Allah. Silakan berdoa secara pribadi. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus menolong kami untuk menghidupinya. Biarlah dalam hati kami sungguh-sungguh seperti hati Bapa yang penuh belas kasih, bukan menghakimi orang yang jatuh, tapi merindukan mereka untuk kembali kepada Allah. Berikan kepada kami hati penyembah yang sungguh-sungguh mengingat Tuhan dalam segala situasi hidup kami, menghargai orang-orang yang membawa kami kepada Tuhan, dan sikap yang penuh hati-hati ketika banyak orang ingin menyeret kami, menjauhkan kami dari Tuhan. Roh Kudus, tolong kami supaya firman Tuhan sungguh-sungguh termeterai di hati kami dan terwujud nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.